Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal dari paket A, yaitu soal ASPD TPM pertama dari Kota Yogyakarta. Langsung saja kita akan membahasnya. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah makna kata bercetak tebal yang terletak di teks bacaan tersebut, kira-kira makna katanya apa? Nah, di teks bacaan, kata yang bercetak tebal itu adalah kata area. Dan kita pahami dulu kalau teks ini membicarakan tentang Museum Ulen Sentelu, ya, yang terletak di kaki Gunung Merapi. Nah, di dalam museum tersebut terdapat berbagai macam benda seni, ya. Benda seni termasuk arca, lukisan, foto, relief, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan juga ketika masuk ke sana, setiap pengunjung itu akan ditemani oleh pemandu. Selanjutnya, museum tersebut juga bisa dikunjungi setiap hari, yaitu hari Selasa sampai dengan Minggu, kecuali hari Senin, ya, dengan jam operasional maksimal pukul 3 sore. Nah, kira-kira makna kata area yang terletak di dalamnya itu kira-kira artinya apa? Nah, jika kita pahami lebih lanjut, kata area itu terdapat pada kalimat walaupun begitu, pengunjung tidak diizinkan mengambil gambar di area museum. Nah, kira-kira makna kata yang tepat adalah yang mana? Makna yang tepat adalah yang nomor 2, yaitu daerah. Ya, otomatis jawabannya adalah B. Ya, kalau yang nomor satu ini merupakan pengertian dari daratan. Ya, kalau yang nomor tiga ini merupakan pengertian dari apa teman-teman? Dari area, ya, bukan area ya, tapi wilayah. Ya, wilayah fungsional. Oke. Kalau yang nomor 4 ini merupakan pengertian dari tempat khusus. Tempat khusus atau bagian-bagian yang memang tidak boleh dimasuki, atau area yang memang mempunyai ciri tertentu atau karakteristik tertentu. Nah, karena teks bacaan ini berkaitan dengan lokasi, maka area tersebut lebih tepatnya kita maknai sebagai daerah. Nomor 2, teman-teman. Yang ditanyakan adalah mengapa penulis memaparkan informasi tentang Reok Ponorogo. Nah, jika kita pahami lebih lanjut, teks bacaan nomor 2 ini membicarakan tentang Reok Ponorogo yang merupakan seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ya kan? Nah, untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana? Kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menginformasikan tentang Reok Ponorogo sebagai warisan tak benda yang patut dilestarikan masyarakat. Nah, jawaban tersebut ada di bagian mana? Ada di bagian di sini, ya teman-teman. Nah, di paragraf kedua yang letaknya adalah di awal kalimat atau di awal bacaan paragraf kedua. Ya. Nah, kita cek yang A. Mendeskripsikan sejarah dan asal-usul terciptanya kesenian Reok Ponorogo yang kini telah mendunia. Nah, di teks bacaan itu tidak menjelaskan tentang sejarah dan asal-usul terciptanya Reok Ponorogo. Tetapi teks bacaan ini lebih mengarah kepada tentang kesenian Reok Ponorogo yang telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda tadi, ya kan? Yang B, kenapa salah?
Yang B itu menjelaskan tentang nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong dalam kesenian Reok Ponorogo. Nah, nilai-nilai lokal juga tidak dijelaskan di teks bacaan. Yang D, mengajak masyarakat Indonesia untuk mempelajari dan melestarikan. Yang D ini juga tidak dijelaskan ya, aktivitas melestarikan dan mempelajarinya. Jadi kurang tepat. Satu-satunya yang tepat adalah yang C. Berikutnya teman-teman, kita ke soal nomor 3. Di sini ada sebuah infografis tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Berita Resmi Statistik nomor 85/11 TH XXV11 atau 27 tanggal 15 November 2024. Oke, di sini ada informasi tentang umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran real per kapita, pertumbuhan IPM 2024 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan teks multimoda tersebut adalah apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Nah, kita cek di sini di infografisnya. 5 tahun terakhir artinya dari tahun 2020 hingga 2024 ini mengalami peningkatan. Iya kan? Dari 72,81 naik menjadi 73,16, naik lagi menjadi 73,77 sampai dengan 75,02 di tahun 2024. Yang A kenapa salah? Yang A ini dikatakan rata-rata harapan lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 13,12 tahun ya, sorry. Nah, salahnya di mana teman-teman? Salahnya adalah di bagian sini. Rata-rata harapan lama sekolah dan lama sekolah penduduk Indonesia ini merupakan dua informasi yang sebenarnya dua poin ini terpisah ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini dikatakan rata-rata lama sekolah 8,85 tahun dan harapan lama sekolah 13,21 tahun. Artinya ini ada dua informasi yang berbeda. Sementara di opsi A itu digabungkan menjadi satu informasi yang mengarah kepada data 13,12 tahun. Jadi kurang tepat yang A. Yang C, pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan mengalami penurunan menjadi 12,431,000 itu ya. Nah, salahnya di mana teman-teman? Salahnya ada di data ini tadi. Nah, di bagian angka ini. Kalau kita cek di data itu datanya itu berapa teman-teman? Nah, ini 12,341 ya. Kalau di jawaban 12.431. Nah, ini salah nih. Jadi kan salahnya di bagian sini tadi. Seharusnya 3 berapa tadi? 341 ya. 41. Yang D salahnya di mana? Salahnya umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 sebesar 74,15 tahun. Nah, salahnya di bagian sini. Yang lahir pada tahun 2024. Ya. Nah, kenapa salah? Karena kalau kita cek di infografisnya itu tidak ada penyebutan bayi yang lahir pada tahun 2024 sebanyak itu tadi 74,15 tahun. Nah, kalau di infografis itu merupakan akumulasi dari tahun 2020 hingga 2024 ya, bukan spesifik di tahun 2024 saja. Jadi kurang tepat di situ. Otomatis yang paling sesuai adalah yang B. Nomor 4. Yang ditanyakan adalah konjungsi syarat dan konjungsi tujuan. Nah, jawabannya adalah yang
B di nomor 2 dan di nomor 6. Nomor 2 ditandai dengan konjungsi jika, sedangkan nomor 6 ditandai dengan konjungsi agar. Gitu ya. Agar ini mengarah kepada tujuan, sedangkan syarat ini mengarah kepada jika. Nomor 5. Yang ditanyakan nomor 5 adalah setelah membaca teks, informasi penting apa yang dapat kamu temukan? Nah, kalau berbicara tentang informasi penting, kita cari dulu nih. Teks bacaan ini, kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir atau campuran. Nah, jika kita mencermati dengan baik, kalimat utamanya ada di sini. Nah, cuaca ekstrim memiliki dampak signifikan terhadap berbagai jenis fauna. Artinya, kalimat utamanya ada di awal bacaan. Kalau di awal bacaan disebut sebagai kalimat deduktif. Ya. Nah, tinggal kita cari aja nih dari opsi A, B, C, dan D manakah yang mirip dengan kalimat pertama tadi, yaitu yang C. Iya kan? Sama kan? Nah, gitu ya teman-teman. Nomor 6. Kalimat yang menyatakan opini ya, yang ditanyakan adalah opini. Terdapat pada kalimat nomor berapa? Yaitu yang D, 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, kenapa nomor 2 dikatakan opini? Karena di sini dikatakan lava kecil itu cukup membantu dalam mengurai sampah organik secara alami. Nah, ada kata cukup membantu. Ini merupakan indikasi dari opini. Nomor 4 dikatakan limbah larva BSF sangat bermanfaat untuk pertanian karena bisa menjadi pupuk organik, meningkatkan kualitas tanah dan meningkatkan kesehatan tanaman. Letak opininya di mana teman-teman? Letak opininya adalah di sini, sangat bermanfaat. Nah, kata sangat dan cukup ini merupakan kata yang mengindikasikan sebagai opini. Nomor 7, ringkasan isi teks tersebut adalah, nah karena di sini ada 2 paragraf, otomatis kita harus mencari jawaban yang mengindikasikan poin penting dari masing-masing paragraf. Kita cek nih, paragraf 1 ngomongin apa intinya. Infus water adalah minuman sehat yang menawarkan berbagai manfaat untuk tubuh. Itu poin pentingnya ada di situ. Ya. Manfaat infus water bagi tubuh ya. Kalau nomor 2, cara membuat infus water sangat mudah. Nah, ini caranya ya. Dia membicarakan tentang caranya. Ada langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, ya kan? Langkah selanjutnya dan langkah ketiga. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A. Nomor A dikatakan infus water sebagai minuman sehat yang memiliki berbagai manfaat. Nah, ini ada di kalimat 1 tadi, untuk tubuh dan mudah dibuat. Nah, mudah dibuat ini mewakili informasi di paragraf 2. Kalau yang B salah, kenapa? Karena yang B ini hanya ada di paragraf 2 saja, paragraf 1-nya nggak ada. Kalau yang C ini hanya ada di paragraf 1, sedangkan D sama, hanya ada di paragraf 1 aja. Nomor 8. Nomor 8 dikatakan atau ditanyakan simpulan teks tersebut adalah, nah kita baca nih, teks bacanya ngomongin apa teman-teman. Teks bacaan nomor 8 membicarakan tentang anak-anak yang kecanduan ya. Kecanduan apa? Kecanduan konten digital. Nah, dia membicarakan tentang itu, ya kan? Nah, maka simpulan yang tepat ini apa? Simpulan yang paling tepat adalah yang A. Pembatasan bermain gawai dan perbanyak aktivitas non-digital dapat mencegah brain rot pada anak. Ya kan? Nah, kalau yang B salah, kenapa? Yang B dikatakan brain rot menyebabkan otak lelah sehingga anak akan kesulitan untuk berpikir kritis dan berimajinasi. Nah, itu kurang tepat ya. Kurang tepat juga di situ. Karena kalau kita mengacu pada kalimat kedua ya, berimajinasinya tidak ada ya. Nih, berimajinasinya nggak ada di sini. Nah, nih.
Hal tersebut dapat menyebabkan otak menjadi lelah dan menghambat kemampuan berpikir kritis malahan. Ya, jadi kurang tepat. Kalau yang C dikatakan kurang interaksi dengan orang tua. Nah, interaksi dengan orang tuanya ini salah juga. Kita tidak bisa menyalahkan otomatis ke orang tua aja, ya kan? Yang D, perkembangan teknologi menyebabkan brain rot yang menghambat pertumbuhan otak dan kesulitan berinteraksi. Ya, salah juga nih, bukan teknologinya ya, tetapi ini ya, bukan perkembangan teknologi ya yang menghambat pertumbuhan otak, tetapi kebiasaan cara seseorang itu memanfaatkan teknologi itu secara berlebihan, itulah yang menyebabkan pertumbuhan otak kita itu atau sulit kita untuk berinteraksi. Ya, jadi kurang tepat juga. Nomor 9 teman-teman sekarang. Nomor 9 yang ditanyakan, perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, untuk nomor 9 jawabannya adalah yang D. Nah, teks 1 ini semuanya menggunakan kata populer atau kata yang memang kita tidak perlu mencari definisinya, dan kata-kata tersebut banyak sekali dan semua orang itu pasti tahu artinya apa. Kalau yang nomor 2 itu menggunakan kata teknis. Nah, contohnya apa? Di sini ada kata karbon dioksida, ada oksigen, ada produksi, kemudian ada kata material, kemudian ada kata rongga, tengah. Nah, itu kan hanya kata-kata yang memang orang-orang tertentu aja yang paham artinya dan kegunaannya untuk apa. Nomor 10. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, untuk nomor 10 jawabannya adalah A, umum ke khusus, sedangkan teks kedua adalah khusus ke umum. Kita cek ya. Teks 1, mendaki gunung di musim hujan memiliki resiko yang signifikan. Berarti dia membicarakan tentang resiko mendaki gunung saat hujan. Nah, dijelaskan secara spesifik. Pertama, kenapa? Karena jalannya licin. Yang kedua, kenapa? Kabut tebal menyebabkan jarak pandang terbatas. Ya kan? Ketiga, kenapa? Cuaca yang tidak stabil dapat menyebabkan badai dan petir. Jadi suatu yang umum kemudian dispesifikkan menjadi sesuatu yang rinci. Kalau teks kedua, dia menjabarkan sesuatu yang rinci dulu, baru mengerucut menjadi sesuatu yang umum ya. Contohnya di sini kalimat lainnya, itulah yang harus dipersiapkan sebelum mendaki di musim penghujan. Nah, berarti dia membicarakan tentang persiapan mendaki di musim hujan. Nah, tapi kalimat sebelumnya dia menjelaskan dulu nih langkah-langkahnya apa. 1. Pilihlah gunung dengan jalur pendakian yang aman. Kemudian, hindari gunung yang memiliki risiko longsor atau jalur yang licin. Gunakan peralatan yang tepat dan lain sebagainya. Kemudian nomor 11 teman-teman. Nah, di sini ada infografis. Infografisnya tentang makanan sehat. Nah, kriteria makanan sehat dan bergizi itu apa saja dijelaskan dalam infografis ini. Ada buah dan sayuran, protein yang cukup, karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan lain sebagainya. Yang ditanyakan, kelemahan infografik tersebut adalah apa? Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Penjelasan tidak sesuai dengan gambar. Kita cek di sini. Nah, misalkan kita ambil saja ya yang bagian sini nih. Di sini kalimatnya dikatakan manfaat mendukung fungsi otak, kesehatan jantung, dan penyerapan vitamin. Apakah ini membicarakan tentang lemak sehat buah-buahan ini? Tidak kan? Kalau lemak sehat, otomatis biasanya dia menggunakan gambar daging-dagingan atau telur atau kacang-kacangan dan lain sebagainya. Atau menggunakan gambar ini ikan, potongan daging ikan. Jadi tidak sinkron antara informasi teks dengan gambarnya. Nomor 12. Nah, di sini ada infografik juga. Nomor 12 ini membicarakan tentang ini ya, kenaikan kasus demam berdarah di Yogyakarta. Nah, ada infografisnya juga, di mana infografisnya tersebut menjelaskan tentang 4M+, tentang pencegahan demam berdarah yang harus kita lakukan itu seperti apa.
Yang ditanyakan adalah, setelah membaca teks tersebut, bagaimana tanggapanmu mengenai penyakit demam berdarah yang terjadi di Yogyakarta? Untuk nomor 12 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Tidak perlu panik dengan menerapkan 4M+ sesuai imbauan Dinkes Kota Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta dapat mencegah demam berdarah dengue atau demam berdarah degi secara mandiri ya. Kalau yang A salah, kenapa? Kita harus waspada terhadap penyakit demam berdarah dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan selalu memantau jentik di rumah setiap waktu. Nah, salahnya di sini kita nggak perlu mantau jentik ya, ngapain gitu kan? Kalau yang B, anak-anak yang memelihara ikan akan terhindar dari penyakit. Nah, ini salah nih. Tidak ada hubungannya ya, memelihara ikan. Belum tentu juga ikan makan jentik nyamuk ya. Mungkin ikan cupang masih mau, tapi kalau misalkan ikan gabus, ya belum tentu kan. Yang D, terjadi lonjakan kasus demam berdarah tahun 2024 ini disebabkan oleh tumpukan barang bekas dan sampah. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Walaupun ada indikasi ke sana, tetapi lonjakan kasus demam berdarah itu belum tentu disebabkan oleh tumpukan barang dan sampah sebagai faktor utamanya. Nomor 13, yang ditanyakan adalah hal yang dapat terjadi jika masyarakat melakukan berbagai kebiasaan sesuai isi teks tersebut terdapat pada pernyataan apa? Nah, kita lihat teksnya. Teksnya ini membicarakan tentang gaya hidup ramah lingkungan nih. Gaya hidup ramah lingkungan, ya kan? Pernyataannya yang mana? Untuk nomor 13 jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan 3. Di mana lingkungan sehat bebas dari polusi, karbon dioksida, serta penyakit. Ya, ini bisa. Nomor 2, masyarakat semakin kaya karena menerapkan hemat energi. Tidak ya, ini malah perilaku apa namanya ya, boros ya. Yang nomor 3, generasi di masa depan masih dapat menikmati kekayaan alam. Ya, dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan, otomatis energi yang ada saat ini masih bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Nomor 4, tidak terjadi perubahan gaya hidup dan ekosistem di masa depan. Nah, salah ya. Justru karena kalau kita hemat, tentu energi yang ada saat ini mungkin masih bisa dinikmati tahun depan. Nomor 14, yang ditanyakan adalah makna naik darah dalam cerita tersebut adalah, nah, naik darah. Naik darah itu apa sih? Naik darah itu terletak di sini. Nah, di kalimat penduduk desa naik darah dengan lelaki itu dan mendesak agar kebun itu dimusnahkan. Artinya, naik darah itu mengarah pada makna marah. Penduduknya lagi marah nih. Nah, kalau gunda itu artinya apa teman-teman? Artinya bimbang. Bimbang atau ragu-ragu. Kalau kesal teman-teman tahu ya artinya, dendam juga tahu ya. Nomor berapa ini? 15 ya. 15 yang ditanyakan, pernyataan yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, nah, untuk nomor 15 ini jawabannya adalah yang D ya teman-teman, 1 dan 3. Yaitu 1 dan 3. Nomor 1, Dara dan Hana memiliki kekurangan fisik yang sama sehingga perlu kursi roda untuk beraktivitas. Nah, ada di bagian mana? Ada di bagian sini. Nah, bagian sini ya. Tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis yang kondisinya sama. Gadis itu mengeluarkan tangan kepada Dara, ya kan? Kemudian nomor 3 tadi, setelah dinasihati oleh Hana, Dara berusaha untuk menerima kekurangan dirinya. Ada di bagian mana? Ada di bagian sini. Nah, ada dialog di situ. Nih, cobalah untuk menerima dirimu apa adanya, Dara. Pesan Hana sebelum pulang. Akhirnya apa? Akhirnya di bagian paragraf terakhir, Dara mulai merenungi kata-kata yang diberikan oleh Hana tadi, teman barunya. Ya. Jadi tepat nih jawabannya 1 dan 3. 16 teman-teman. 16 yang ditanyakan adalah semut rajin dan cekatan dalam mencari makan persediaan musim hujan. Berdasarkan isi cerita, peristiwa yang mendukung pernyataan tersebut ditunjukkan nomor berapa? Yaitu nomor 1 dan 3 nih, 1 dan 3. Nomor 1, semut bekerja sama mengumpulkan makanan setiap hari. Nah, di sini.
Setiap hari mereka bekerja sama untuk mengumpulkan makanan di musim hujan. Nah, berarti itu mengindikasikan rajin, ya kan? Kemudian nomor 3, semut mengumpulkan ranting untuk menjembatani sungai agar bisa menyeberang. Ada di bagian mana? Ada di bagian sini. Dengan cekatan, semut-semut bisa mengumpulkan ranting-ranting kecil untuk menjembatani sungai agar mereka bisa nyebrang tadi. Berarti mereka itu cekatan ya. Berarti jawabannya benar. A. 17 teman-teman. 17 yang ditanyakan adalah cara pengarang menggambarkan watak pada cerita tersebut melalui apa? Melalui dialog antar tokoh, ya kan? Nah, kita lihat di sini ada dialog antara kupu-kupu dengan apa nih? Burung gagak ya. Burung gagak dengan kupu-kupu. Nah, di mana si kupu-kupu ini menyapa dulu nih. Burung gagak dulu ya menyapa ya. Burung gagak menyapa, "Hai kupu-kupu, maukah engkau berlomba terbang denganku?" Oh, jadi dia ngajak si kupu-kupu ini berlomba terbang. Tapi kupu-kupu menjawab, "Sayapku tidak sekuat dirimu. Terpaan angin bisa membuat sayapku robek." Nah, terus si burung gagak ini malah apa namanya? Merendahkan si kupu-kupu kan. Ternyata kamu memang cemen. Nah, terus dia sombong juga di bagian sini. Bilang aja kamu nggak berani kan, bukannya sudah kujelaskan alasanku tadi. Nah, itu jawabannya si kupu-kupu tadi. Otomatis jawabannya itu adalah yang D, di mana wataknya itu, watak si burung gagak ini terkenal sebagai binatang yang sombong, yang suka merendahkan, angkuh, itu tergambar dari dialognya. Nomor 18. Yang ditanyakan latar tempat dan waktu pada cerita tersebut adalah nomor 18, jawabannya adalah yang C, malam dan kamar. Di mana letak malamnya? Nah, di sini. Besok pagi kamu temuin Rimba, kembalikan uangnya dan sampaikan maaf. Nah, artinya ada kata besok pagi. Artinya dialog tersebut sedang terjadi atau kondisinya itu disampaikan waktu malam hari. Kemudian waktunya, itu waktu ya. Kemudian latar tempatnya. Nah, sekarang tidurlah. Nah, kata ibu sambil berdiri menyelimuti putrinya. Nah, kata tidur dan selimut ini biasanya ada di mana? Di dalam kamar, ya kan? 19 sekarang teman-teman. Sudut pandang cerita tersebut adalah untuk nomor 19 ini jawabannya adalah yang C, orang ketiga serba tahu, di mana informasi, aktivitas, tindakan semua tokoh itu disampaikan dari orang yang berada di luar cerita dan dia mengetahui semua hal, aktivitas, tindakan, sifat, karakter penokohan dalam cerita tersebut dengan baik. Kalau dia mengetahui semuanya berarti dia serba tahu. Nomor 20. Yang ditanyakan adalah makna simbol menelan ludah pada cerita tersebut artinya apa? Nah, menelan ludah ada di sini nih. Kita baca dulu nih. Tak berapa lama total harga muncul di layar. Waduh, kok habis banyak ya? Pikirnya sambil menelan ludah. Nah, arti menelan ludah itu apa? Yaitu tertegun ya. Atau makna kata lainnya itu terdiam. Diam. Atau termenung ya, mematung. Nah, gitu kan, karena harganya mahal nih padahal duitnya cuma 2.000 misalkan gitu. 21 yang ditanyakan apa teman-teman? Amanat cerita tersebut terdapat pada pernyataan keberapa? Nah, kita lihat dulu nih teksnya ini membicarakan apa. Teksnya ini membicarakan tentang perjuangan Dewi dan adik-adiknya dalam menghadapi kemarau yang panjang. Nah, kira-kira pernyataan yang tepat yang mana? Yaitu yang D, 2 dan 4. Di mana 2 dikatakan kita harus tetap berusaha meskipun sedang menghadapi masalah sulit. Ya kan? Kemudian nomor 4, saling membantu di tengah kesulitan akan membuat hidup akan lebih ringan. Nah, itu amanat ceritanya. Kalau nomor 1, musim kemarau yang panjang harus dimaknai sebagai cobaan hidup. Nah, masa musim kemarau panjang dimaknai sebagai cobaan hidup? Tidak ya. Justru kita harus selalu bersyukur. Mungkin ada makna lain dari
musibah musim kemarau panjang itu. Nomor 3, orang lain pasti akan selalu membantu jika kita membutuhkan bantuan. Nah, ini juga kurang tepat. Malah meminta bantuan ya secara pamrih ya gitu ya. Nomor 22, penyebab konflik cerita tersebut adalah, nah kita lihat teks bacaannya ini, nomor 22 ini membicarakan tentang kisah Doni, anak usia 15 tahun yang menjadi tukang parkir ya, dan dia berhenti sekolah di situ kasusnya. Nah, penyebab konfliknya adalah yang A, karena ayah Joni tadi meninggal dunia. Kalau yang B ini lebih mengarah kepada dampaknya. Dampak ketika ayah meninggal dan dia harus menjadi tukang parkir untuk membiayai hidupnya. Kalau yang C, Joni iri dengan nasib Benny. Nah, di teks cerita si Joni tidak iri, ya kan? Malah dia pesimis dengan dirinya, ya kan? Nomor yang opsi D, pendidikan Joni terhenti. Nah, ini merupakan sama ya seperti ini tadi ya, dampak juga. Nomor 23, akibat konflik dari cerita tersebut adalah, nah kalau nomor 23 ini membicarakan tentang apa? Jadi kasusnya itu ketika ujian HP Alisa ini berdering dan dia gugup di situ dan cepat-cepat ingin membuka HP-nya. Nah, tapi ibu gurunya ini merasa kalau dia melanggar aturan yang mereka sepakati, yaitu tidak boleh menggunakan HP dan tidak mau menerima alasan apapun. Nah, akibat konfliknya apa teman-teman? Yaitu yang A. Akibat ya, berarti HP-nya itu disita oleh Bu Pinta, ya kan? Kalau yang B, Bu Pinta marah kepada Alisa, ini merupakan apa? Kalau dalam cerita puncak konflik. Nah, ada konfliknya nih. Marah nih dia. Alisa, yang C, Alisa melanggar kesepakatan. Ini merupakan penyebab. Nah, kalau yang D, Mama mengambil HP Alisa. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena yang mengambil HP-nya bukan mamanya. Ya kan? Tapi ibu gurunya ya. Bisa arti lain ya. Kalau yang opsi D ini bisa jadi maksudnya bisa mengarah pada HP Alisa yang setelah diambil ibu guru tadi itu orang tuanya yang mengambil. Sekarang ke nomor 24 ya teman-teman. Nah, 24 yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan kedua cerita tersebut adalah, untuk nomor 24 jawabannya adalah yang C. Teks 1 berisi tentang pengenalan, teks 2 berisi tentang pemunculan masalah. Pengenalan apa? Nah, di sini ada tokoh aku ya. Aku memiliki kisah cinta yang luar biasa. Nah, berarti dia menggambarkan tentang tokoh-tokoh dalam ceritanya nih. Kemudian dia menggambarkan watak wanita juga. Kemudian dia menggambarkan tentang si dia tadi dan lain sebagainya. Nah, di situ juga digambarkan tentang tokohnya siapa, kemudian karakter tokohnya seperti apa. Itu diperkenalkan dulu. Kalau yang teks kedua ini lebih mengarah pada munculnya masalah. Di mana? Muncul masalah ada di bagian sini. Nah, ketika mereka akan membalikkan buku tadi ke raknya, buku itu hilang. Nah, ini masalah mulai muncul. Mereka mencari buku itu ke seluruh perpustakaan, tapi tetap saja tidak ketemu. Ya kan? Jadi benar nih C. 25. Perbedaan bagian kedua cerita tersebut adalah penyampaian. Nomor 25 ini jawabannya adalah yang D. Komplikasi. Dan teks kedua adalah orientasi. Kenapa teks 1 adalah komplikasi atau konflik ceritanya mulai muncul? Terletak di bagian mana? Terletak di bagian sini nih. Nah, ia berjuang menahan rasa malu dan lapar yang mendera menghadapi ejekan dan keraguan orang-orang di sekitarnya. Ini mulai muncul adanya konflik di situ. Nah, kemudian yang satunya orientasi, di mana di awal bacaan ini
Diperkenalkan nih seorang pemuda bernama Riko, kemudian usianya 17 tahun, ayahnya meninggal dunia, Riko merasa harus bertanggung jawab atas keluarganya. Ini ada perkenalan tentang situasi, tokoh cerita, kemudian gambaran awal cerita, kejadiannya seperti apa. Nomor 26. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah. Nah, kita lihat ya teks bacanya. Oke, nomor 26 ini jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Teks 1 menggunakan majas, teks 2 menggunakan ungkapan. Kita cek nih. Teks 1 terdapat majas di bagian mana? Nih, suara ibu menjadi riuh seperti ombak yang menghantam karang. Oke, ini majas apa teman-teman? Majas hiperbola, melebih-lebihkan, ya kan? Kemudian ada lagi nggak? Ada nih, Via tetap terjebak dalam dunia game. Ini majas apa? Ini majas metafora, ya. Metafora itu apa? Membandingkan dua hal yang berbeda. Apa yang dibandingkan? Nih, dunia nyata dengan dunia game, ya kan? Kayak dunia nyata dengan dunia akhirat, itu ada dua hal yang dibandingkan. Kemudian teks kedua itu berisi ungkapan, di mana contohnya. Nah, di sini ada kata jalan pintas. Jalan pintas itu artinya apa? Cara cepat, ya kan? Nih. Kemudian ada lagi nggak? Nih, setengah hati. Setengah hati itu apa? Tidak serius, gitu kan? Atau setengah-setengah nih dia mengerjakannya. Nomor 27. Yang ditanyakan adalah bukti latar waktu malam dan suasana seram cerita tersebut adalah. Nomor 27 jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 ini mengindikasikan apa? Ada kata gelap ya, ini bisa ke waktu malam, ya kan? Kemudian kalimat kedua, suaranya semakin membuat bulu kuduku berdiri. Nah, ini bisa menggambarkan suasana seram, ya kan? Nomor 28 yang ditanyakan adalah tokoh Pai Pai digambarkan sebagai sosok yang cerdik. Perilaku tokoh Pai Pai yang mencerminkan karakter tersebut ditunjukkan nomor berapa? Nomor 28 ini jawabannya adalah yang C, 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Nomor 2, Pai Pai berpikir keras untuk menemukan ide cara mendapatkan telur-telur yang lezat. Nah, ini ada di bagian mana? Ada di bagian sini. Nah, dia berpikir keras untuk mencari cara untuk mendapatkan telur-telur tersebut. Akhirnya dia menemukan ide yang berlian. Kemudian nomor 3, Pai Pai dengan cepat memanjat pohon untuk mengambil telur saat burung gagak memakan kacang tanah. Nah, ini ada di bagian mana? Nah, di sini. Ketika burung gagak sedang sibuk memakan kacang tanah, Pai Pai dengan cepat memanjat pohon dan mengambil telur-telur dari sarang burung. Ya kan? Jadi cocok nih. 29. Komentar yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, untuk nomor 29 ini jawabannya adalah yang B. Isi cerita bagus karena mengajarkan keberanian dan sikap pantang menyerah. Di mana buktinya? Buktinya ada di bagian sini. Nah, namun Arya tidak menyerah. Dengan keberanian dan kecerdasannya ia berhasil melewati setiap rintangan. Ya kan? Ini berarti mengindikasikan sikap pantang menyerah dan keberanian. 30 sekarang. Sinopsis yang tepat dari cerita tersebut adalah, untuk nomor 30 ini jawabannya adalah yang C, ya. Kenapa yang A salah? Kita langsung saja ya teman-teman. Yang A dikatakan Haryo sedang mencari kucing kesayangannya. Kucing itu meninggalkan rumah saat hujan deras dan angin kencang. Nah, meninggalkan rumah ini tidak ada ya. Ya, tidak ada di bagian cerita jika teman-teman membaca ceritanya dengan teliti. Yang B, sebatang pohon besar tumbang pada malam hari. Ya, orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Nah, ini juga tidak ada nih dalam cerita. Yang D, seekor kucing menjadi korban sebatang pohon besar.
Nah, kemudian yang tumbang pada malam hari saat hujan dan angin. Pohon tersebut juga menimpa rumah dan memutus aliran listrik. Ia berhasil menemukan kucing tersebut. Alangkah sedihnya hati Haryo karena kucingnya mati. Nah, kucingnya mati juga tidak ada di bagian ceritanya. Jadi kurang tepat. Satu-satunya yang tepat adalah yang C. 31. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah apa? Nah, teks rumpangnya ini kira-kira apa ya? Kita lihat nih. Dia membicarakan tentang UMKM Go Digital ya, upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional dan pemasaran usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat bersaing di pasar yang semakin berkembang ya. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, media sosial dan aplikasi digital lainnya, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah apa? Tentu saja mempermudah transaksi dengan pelanggan. Dengan berbagai manfaat tersebut, UMKM Go Digital memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat, lebih kompetitif ya, dan inovatif. Otomatis jawabannya C nih. Kalau aktivasi itu artinya apa teman-teman? Aktivasi itu adalah tindakan mengaktifkan ya, mengaktifkan sesuatu. Nah, misalkan teman-teman beli apa nih? Beli kartu perdana nih, tapi belum aktif nih, maka perlu diaktifasi. Ya kan? Kalau kompetitif itu lebih mengarah kepada persaingan. Persaingan. Kalau transaksi itu lebih mengarah kepada perubahan ya. Bukan transaksi ya, tapi sorry. Transisi ya. Transisi itu perubahan. Kalau transaksi itu interaksi untuk menjual beli gitu kan. Kalau kompetisi itu apa? Kompetisi itu adalah kompetensi ya, maaf, kompetisi. Kompetensi itu kemampuan ya. Kemampuan. Misalkan ditanya nih, kompetensimu apa? Misalkan saya nih kompetensinya sebagai guru, berarti kemampuannya dalam bidang pedagogik atau kegiatan belajar mengajar. Nomor 32. Urutan cara membuat eskulkul yang benar adalah, nah kalau soal seperti ini kita cari langkah pertamanya dan langkah terakhirnya. Karena di sini langkah terakhirnya adalah 5, otomatis semuanya udah benar ya. Udah benar ya. Sekarang kita cari langkah pertamanya. Nah, langkah pertamanya adalah nomor berapa? Nomor 3. Di sini ada kata langkah pertama ya. Otomatis nomor 4 salah nih. Sekarang kita cari langkah keduanya. Langkah keduanya apa yang lebih tepat? 1 atau 4? Yang lebih tepat adalah yang nomor 1 ya. Otomatis jawabannya A. Coba teman-teman cek. 33. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, nah, di sini membicarakan tentang istilah sundoku yang berasal dari bahasa Jepang yang merujuk pada kebiasaan membeli buku tapi tidak dibaca, ya kan? Kemudian akhirnya buku-buku tersebut hanya menumpuk di rumah. Kebiasaan ini sering terjadi pada pencinta buku yang merasa senang memiliki buku baru tetapi kesulitan menemukan waktu untuk membacanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sebagian besar buku yang pernah dibeli justru dibiarkan tertutup rapat tanpa pernah dibuka. Akibatnya, buku-buku tersebut seringkali hanya menjadi dekorasi di rak atau sudut kamar. Berarti benar kan jawabannya adalah yang B. 34. Konjungsi dan preposisi yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, untuk nomor 34 jawabannya adalah yang D, sehingga ya. Sehingga dan dari. Kita masukkan nih. Gaya hidup ini menghindari penggunaan produk sekali pakai sehingga mengurangi timbulnya sampah dari produk yang digunakan. Betul kan? 35. Sinonim kata yang dicetak tebal pada teks tersebut adalah, yang bercetak tebal tuh ini, bersumber. Nah, sinonimnya apa teman-teman? Sinonimnya adalah berpangkal. Ya dong.
ya kan? Misalkan kita masukkan nih, dengan demikian banjir merupakan fenomena alam yang berpangkal dari curah hujan dan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai, ya. Kalau berasal ini sinonimnya apa? Bisa bermula atau berakar. Nah, kalau bertolak ini sinonimnya bisa berpindah atau pergi. Kalau beranjak ini bisa bergerak. Nah, gitu ya. 36. Kalimat pasif yang sesuai dengan kalimat aktif dalam cerita tersebut adalah, kita lihat nih nomor 36. Jawabannya adalah yang A. Nih, formulir aplikasi diisi dengan hati-hati oleh Maya. Nah, kita lihat di sini. Dia mengisi formulir aplikasi dengan hati-hati. Ini kalimat positif, maka ini adalah kalimat negatifnya. Ciri-ciri kalimat positif apa? Biasanya dia menggunakan imbuhan me di depan subjek. Kalau di sini yang negatifnya biasanya ditandai dengan imbuhan di sebagai penanda kalimat pasif. Nomor 37. Nah, ada infografik. Infografiknya adalah tentang dua sisi kopi, manfaat dan resiko yang perlu diketahui. Berarti tentang manfaat positif minum kopi dan manfaat negatif minum kopi. Nah, kita lihat nih jawabannya adalah yang D, ya kan? Nah, kenapa yang A salah? Kita cek nih. Kopi merupakan minuman yang memiliki dampak positif dan negatif. Minum kopi dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi serta mengurangi kantuk. Selain itu, kopi juga mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini tidak disebutkan dalam teks bacaan, ya kan? Jadi kurang tepat ya teman-teman. Yang B, kopi merupakan minuman yang memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Hal ini disebabkan oleh batas toleransi tubuh setiap orang berbeda dalam menerima kopi. Namun sebagian orang pasti mampu menerima kafein lebih dari 2 cangkir. Oleh karena itu, minum kopi sebaiknya 4 cangkir setiap hari agar dapat merasakan manfaat positifnya. Nah, ini enggak ya. Karena setiap orang itu mempunyai toleransi yang berbeda-beda ya. Malah ini dianjurkan untuk minum kopi sebanyak 4 cangkir. Jadi kurang tepat. Yang C, setiap orang memiliki batas toleransi yang berbeda dalam menerima kafein dalam tubuh. Meskipun memiliki dampak positif, kopi juga dapat berdampak buruk jika diminum secara berlebihan. Seorang yang mengkonsumsi kopi 2 cangkir per hari dapat terkena sakit kepala. Nah, ini juga kurang tepat ya. Belum tentu ya orang yang minum kopi 2 cangkir sehari itu langsung sakit kepala. Bisa jadi dia hanya minum 1 cangkir sudah sakit kepala, bisa 3 atau lebih juga bisa. Selanjutnya nomor 38. 38 ini ada sebuah surat ya tentang permohonan narasumber ya. Yang diajukan kepada Balai Bahasa di Yogyakarta sebagai ini narasumber lokakarya ya atau workshop ya. Workshop apa? Workshop baca puisi. Maka balasan yang tepat ya yang ditanyakan pasti. Nah, betul kan? Jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Yang A salah ini karena dia bukan sebagai narasumber tapi dia memintai sebagai juri. Ini salah. Yang C juga salah sebagai pembimbing. Yang D juga sama sebagai pembimbing lomba. Ini juga salah. Padahal dia mintanya sebagai permohonan narasumber ya atau pembicara. 39. Kalimat penutup surat yang tepat adalah, nah kita lihat di sini acaranya berkaitan dengan kerja bakti sosial. Maka kalimat penutup yang tepat adalah yang D. Ya kan? Karena dia di sini membutuhkan ruang
penyimpanan barang ya kan. Berarti tentang peminjaman tempat. Kalau yang A ini salah karena di sini ada indikasi kepala sekolah berkenan maklum. Ini kurang tepat dan tujuannya ini belum jelas. Yang B, di sini ada kata yang berkenan bekerja sama, juga tidak tepat. Yang C eh, juga salah ya. Karena kepala sekolah memahami isi surat ini. Semoga Bapak Ibu kepala sekolah memahami isi surat ini, juga kurang tepat. Dan tujuan dari ketiga ini, tujuannya itu untuk apa itu belum disebutkan. Kalau yang D sudah benar, untuk meminta izin peminjaman tempat. Nomor 40. Poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah posternya ini kita baca dulu nih ilustrasinya. Menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat. Investasi terbaik untuk masa depan dengan cek kesehatan secara rutin, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup, tubuh akan menjadi lebih kuat dan daya tahan terhadap penyakit. Selain itu, penting juga diet seimbang, mengelola stres, dan lain sebagainya. Nah, poster yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang C. Karena disebutkan tadi nih, kesehatan secara rutin, kemudian rajin olahraga, kelola stres, istirahat cukup, makan seimbang. Kalau yang lainnya ini belum belum menjelaskan secara spesifik ya, karena kita menyesuaikan dengan ininya tadi. Nih 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, 6. Nah, ada 6 kan? Sama tahu di sini 6 juga. Selanjutnya nomor 41, ada infografik lagi. Nah, pertanyaannya adalah teks berita yang sesuai dengan infografik tersebut adalah apa? Maka yang ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Coba kita cek. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2024 mencapai 12,66 juta. Kunjungan ini menjadi angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Nah, salahnya di sini 4 tahun terakhir, seharusnya 5. Kita lihat di sini 5 kan. Nih, dari 2020 sampai 2024 itu 5 tahun. Yang C, tahun 2024 merupakan tahun tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan jumlah 12,56. Nah, ini kurang tepat juga nih. Seharusnya 66 ya. Ya kan? Yang D, secara kumulatif Januari sampai Desember 2024, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 12,66. Nah, salahnya di sini. Seharusnya November. Nih. Ya kan, Januari sampai November. Desembernya nggak dihitung. 42. Ada infografik lagi tentang akibat paparan gawai terlalu lama terhadap mata. Kalau untuk anak kecil itu bisa merangsang miopia. Kalau untuk orang dewasa bisa menyebabkan pilihan penglihatan ganda, mata berair, penglihatan buram, sakit kepala, pegal di alis, kemudian juga mata lelah. Teks persuasif yang sesuai dengan infografik tersebut adalah yang mana? Yang A. Kenapa B yang salah sebagai jawaban yang salah? Karena dikatakan di sini paparan gawai yang terlalu lama menyebabkan mata sakit. Bijaklah menggunakan gawai baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Paparan gawai akan mengakibatkan rabun jauh dan astenopia. Gejala orang yang mengalami hal tersebut adalah penglihatan ganda, mata minus, dan mata berair. Nah, ini belum jelas ya. Belum jelas pengkategoriannya, ya kan, pengkategorian untuk anak-anak dan orang dewasa tadi belum jelas. Yang C salah. Kenapa? Karena di bagian akhir dikatakan nih, oleh karena itu jangan gunakan gawai agar terhindar dari miopia dan astenopia. Nah, salah nih. Ini malah kita diminta untuk menghindari, padahal kita hanya untuk berhati-hati dan tidak menggunakan berlebihan. Kalau yang D salah kenapa? Yang salahnya di sini
Cara pencegahan teknologi agar kita lebih sehat, ya, itu kurang tepat. 44 ada infografik lagi. Nah, kalau di soal TPM kota ini banyak sekali infografik ya, dan teksnya panjang-panjang. Beda dengan kabupaten lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 ya, maaf, adalah yang mana? Yang B ya. Paragraf yang berisi informasi yang sesuai dengan infografik tersebut adalah yang B. Kenapa yang A salah? Salahnya di bagian sini. Siaga bencana dengan fitur EWS siaran digital sebagai salah satu keuntungan beralihnya siaran digital ke siaran analog. Nah, ini salahnya, tidak ada peralihan di situ ya. Yang C, salah satu keuntungan beralihnya siaran analog ke siaran digital. Nah, ini sama nih, beralihnya juga. Yang D, fitur EWS diperuntukkan untuk siaran peringatan dini bencana. Ya, perangkat yang mendukung fitur tersebut hanya perangkat siaran TV digital. Nah, ini juga kurang tepat. Satu-satunya yang tepat adalah yang B. 44. Kalimat tidak padu pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Nomor 44 jawabannya adalah yang C, yaitu kalimat kelima. Kenapa? Kalau kita lihat secara teliti, teks 1 ini membicarakan tentang getuk pisang adalah salah satu makanan khas Kediri. Oke. Kemudian teks 2 tidak seperti getuk pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, dan sukun. Getuk ini terbuat dari pisang. 3. Pisang yang digunakan merupakan jenis pisang raja yang karena memiliki cita rasa yang khas. 4. Rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Kemudian nomor 5, getuk pisang hanya dapat dibuat oleh ahlinya. Nah, nomor 5 ini bertentangan. Kenapa? Karena yang lainnya itu membicarakan tentang proses terbuatnya getuk pisang. Kalau yang nomor 5 ini lebih ke spesifik pada seorang atau pembuatnya. Jadi kurang tepat. 45. Kata tidak baku dalam teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Yaitu nomor 2 dan 4, ya kan? Nomor 2 dan 4. Kata tidak bakunya apa? Kalau kita lihat, teks satunya itu membicarakan tentang akar tuba, ya kan? Akar tuba adalah bagian dari tanaman yang dikenal sebagai Deres elliptica yang sering digunakan sebagai masyarakat untuk menangkap ikan. Nah, dia membicarakan tentang akar tuba. Nomor 3 juga membicarakan tentang akar tuba. Nomor 5 juga hampir sama ya, masih membicarakan tentang racun dalam akar tuba itu. Kemudian nomor 6 juga sama. Kalau nomor 2 ini tidak berkaitan. Nomor 4 juga tidak berkaitan. Nomor 46. Kalimat tidak efektif pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Nomor 46 jawabannya adalah B. Nomor 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Tidak efektifnya di mana? Di sini ada awal pertama. Ada awal dan pertama. Awal ya sama aja ya dengan pertama ya. Jadi gunakan salah satu. Kemudian nomor 4. Ada kata sangat, ada kata sekali. Nah, cukup salah satu aja. 47. Kata berimbuhan yang tepat pada teks tersebut terdapat pada yaitu nomor 3 dan 4. Nah, 3 dan 4. Nah, kenapa nomor 1 dan 2 salah? Karena ada kata yang penulisannya salah, yaitu 1 nih. Dibudidayakan, seharusnya digabung. Kemudian nomor 2. Salahnya di mana? Nomor 2 itu salahnya nih, ada pada dan berbagai. Ini salah nih. Kemudian nomor 48. Infografik lagi teman-teman. Banyak sekali infografik di sini ya.
Infografiknya ini membicarakan tentang 4 kebiasaan untuk kesehatan. 1. Aktivitas fisik yang teratur. 2. Pola makan yang menyeimbangkan dan meningkatkan kesehatan. 3. Kualitas tidur yang baik. Kemudian 4. Meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Perbaikan kalimat yang salah pada infografik tersebut terdapat pada nomor berapa gitu ya, maksudnya kan. Kalau menurut saya, yang paling salah itu adalah yang nomor 4. Kenapa? Karena itu kalimatnya secara penyusunannya itu salah. Seharusnya penyusunan yang tepat itu seperti opsi D. Nah, lebih efektif ya. 49 sekarang. Perbaikan kata bercetak tebal pada teks tersebut adalah gengsi dan praktis. Nah, ini seharusnya diganti. Gengsi itu lebih cocoknya diganti dengan potensi, dan praktis itu diganti dengan efektif. Jadi A jawabannya. Dan terakhir teman-teman, makna kalimat ketiga tidak efektif. Kenapa? Nah, tidak efektifnya karena ada penggunaan kata yang berlebihan, yaitu di sini beberapa dan kendala-kendala. Beberapa ini lebih dari satu maksudnya kan, berarti jamak ya. Kalau kendala-kendala ini juga lebih dari satu, jamak juga. Nah, jadi dia menyebabkan kalimat nomor 3 itu tidak efektif karena ada penggunaan kata yang berlebihan. Nah, seharusnya lebih tepatnya gini. Meskipun begitu masih ada beberapa kendala, kita hilangkan aja nih. Karena kendala-kendala itu ya udah jamak, terkait keamanan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan sistem pembayaran digital dengan aman. Itu ya. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan soal TPM pertama dari Kota Yogyakarta sebanyak 50 soal. Jika ada sesuatu yang masih perlu kita bahas, silakan teman-teman memberikan komentarnya pada komentar video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar semuanya mendapatkan nilai yang maksimal di ASPD tahun ini. Sampai ketemu di pembahasan soal TPM 1 Kota Yogyakarta paket kedua ya, paket B pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.